Bab 941, Memahami Abis. Pada minggu berikutnya, Tang Wulin mengikuti Long Yuxue saat ia mengumpulkan lebih banyak informasi tentang makhluk abisal. Ada banyak hal yang harus dia pelajari tentang makhluk-makhluk ini dari pesawat lain. Sebagai contoh, ia harus memahami perbedaan ras, bakat mereka yang berbeda, cara bertarung yang unik, serta poin-poin penting mengenai pertempuran di terowongan. Setiap hal kecil sangat penting. Namun, bagi Tang Wulin, pelatihan seperti itu mudah. Jika yang harus dia lakukan adalah mengumpulkan pengetahuan, dia bisa melakukan pekerjaan singkat dengan kekuatan ingatan dan pemahamannya. Long Yuxue heran melihat bahwa orang ini bukan hanya pejuang yang tampan dan kuat, tetapi pikirannya juga sangat fokus. Dia sepertinya bisa mengingat semua yang dikatakannya dalam waktu singkat. Dia juga dapat menyimpulkan hal-hal lain dari satu fakta dan mengajukan pertanyaan yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Dia bahkan harus berkonsultasi dengan ayahnya tentang beberapa detail sebelum dia bisa memberikan jawaban yang benar. Setelah minggu itu, keduanya menjadi lebih akrab satu sama lain. Dan Tang Wulin memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kondisi pasukan Dewa Darah. Meskipun Blood God Army disebut sebagai tentara, pasukannya hanya dibagi menjadi dua divisi. Salah satunya adalah divisi darah. Nama mereka berarti bahwa mereka akan mengambil darah dan bertarung sampai akhir. Tidak pernah mundur bahkan jika itu berarti membuang nyawa mereka. Tanggung jawab utama divisi darah adalah untuk melibatkan makhluk abisal dalam pertempuran langsung. Su Weitao adalah komandan divisi darah. Divisi lainnya adalah divisi dewa, yang terdiri dari unit spesialis. Itu termasuk unit tempur Mesya, unit yang berspesialisasi dalam operasi senjata berat dan pertahanan, dan berbagai prajurit yang melayani tujuan tambahan selama pertempuran. Meskipun hanya ada 2 divisi di seluruh pasukan, ada 5 resimen dalam setiap divisi, dan dapat dianggap sebagai divisi independen yang berwenang. Meskipun jumlah orang yang bertemu Tang Wulin sedikit dan jauh di antara keduanya, jumlah sebenarnya prajurit di seluruh tentara Dewa Darah, personel tempur dan personel logistik termasuk 25.000. Meskipun mereka tidak sebanyak pasukan standar, mereka semua adalah elit dari elit. Biasanya, pasukan bersenjata yang hebat, seperti Korps Angkatan Laut Nordsea, terdiri dari setidaknya 3 pasukan, yang berarti mereka 100.000 orang kuat. Karena pasukan Dewa Darah dapat membentuk pasukan tempur dengan hanya 25.000 orang. Orang bisa membayangkan pentingnya dan kekuatan sebenarnya di medan perang. Long Yuxue dengan bangga mengatakan kepada Tang Wulin sebelumnya bahwa jika mereka mengerahkan mereka dalam pertempuran yang sebenarnya, tentara Dewa Darah pasti dapat menghancurkan tentara lain yang dimiliki federasi. Kondisi yang keras dan peluang pertempuran yang cukup di sini telah membentuk pasukan ini sampai benar-benar menyerupai Dewa Darah. Jadi kepiawaian tempur mereka yang hebat. Dinas rahasia di mana Tang Wulin berada di bawah yurisdiksi divisi Dewa. Tetapi itu tidak termasuk dalam 5 resimen divisi. Itu langsung di bawah pos komando dan bekerja sama dengan laboratorium penelitian militer. Mereka terutama melakukan misi yang tidak bisa dilakukan oleh unit tempur. Secara relatif, mereka berada pada risiko yang lebih tinggi. Karenanya, mereka yang dapat bergabung dengan Secret Service adalah yang terbaik dari yang terbaik. Pada dasarnya, kamu mengerti segalanya tentang balapan abisal. Apa yang tersisa bagi Anda untuk mengalami apa yang telah Anda pelajari dalam pertempuran yang sebenarnya? Untuk pelatihan khusus berikutnya, saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana unit tempur bertarung. Anda harus berbaur sesegera mungkin. Meskipun kami dari Secret Service, Anda akan berakhir di unit tempur cepat atau lambat. Ini akan bermanfaat bagi kemajuan karir masa depan Anda jika Anda membiasakan diri dengan cara mereka berjuang. Kata Long Yuxue kepada Tang Wulin. Baik, kapan kita akan pergi? Tanya Tang Wulin dengan penuh semangat. Long Yuxue menjawab, ayo pergi besok. Ngomong-ngomong, bagaimana ruang tempat Anda datang? Jangan mengecewakanku. Saya mempertaruhkan seluruh kekayaan saya untuk Anda. Seperti kata pepatah, tinju petinju harus tetap pada tugasnya. Dan mulut penyanyi tidak boleh istirahat. Sebagai pandai besi,
Itu akan menjadi kerugian besar baginya jika dia tidak bisa berlatih menempah hanya karena dia berada di tentara. Namun, tidak mudah baginya untuk menemukan ruang penempaan. The Blood God Army ditempatkan jauh di dalam pegunungan Endeles. Sumber daya di sini langka. Hanya ada 3 kamar penempaan di tentara. Dan mereka digunakan secara eksklusif oleh pandai besi resmi. Mereka terutama terlibat dalam pemeliharaan mesia. Tang Wulin memiliki persyaratan lebih tinggi untuk ruang tempah. Misalnya, dia menginginkan meja tempat terbaik dan berbagai peralatan bantu. Dia telah membawa banyak logam langka sendiri. Apa yang dia butuhkan selanjutnya adalah cukup ruang baginya untuk benar-benar menempah. Tanpa ragu, dia jelas tidak dapat menyelesaikan semua ini karena dia tidak memiliki kesanggupan militer. Orang yang dia kenal dan bisa membantunya tidak lain adalah orang yang berdiri di hadapannya sekarang. Long Yuksue dengan murah hati menghabiskan keberanian militernya. Dengan tambahan jaringannya di ketentaraan, dia membantu Tang Wulin dalam membangun ruang penempaan ini. Namun, permintaannya bukan untuk Tang Wulin untuk membayar di sini dengan bunga di masa depan. Sebaliknya, dia ingin menjadi pemegang saham dengan investasinya. Memiliki 50% saham. Di masa depan, pahala yang diperoleh Tang Wulin melalui penempaan akan dibagi rata di antara mereka. Dengan kepribadiannya yang pelit, Tang Wulin tidak akan pernah menyetujui persyaratan ini jika itu adalah orang lain. Namun, dia adalah pendatang baru di sini dan orang asing bagi segalanya. Selain itu, Long Yuksue benar-benar ingin membantunya. Dia juga bisa mengatakan bahwa ketika Long Yuksue mengatakan bahwa dia ingin menjadi pemegang saham, itu jelas karena dia tidak memiliki keberanian militer sekarang. Dan dia tidak dapat dipromosikan setelah mendapatkan jasa. Perbuatan baik harus dibayar dengan kebaikan. Kalau tidak, siapa yang akan tertarik melakukan perbuatan baik? Jaringan Long Yuksue cukup untuk membantu Tang Wulin dengan cepat memperluas pasarnya. Dengan kondisi ini, Tang Wulin praktis langsung setuju. Long Yuksue telah menamai bengkel penempaan mereka Long Tang Workshop. Tang Wulin menjawab, "Lokakarya sudah siap, bos. Sehingga Anda dapat mulai menerima pesanan. Selama ini tentang penempaan, saya bisa melakukannya. Tentu saja, hanya jika harganya masuk akal. Dan kami hanya berbisnis dengan jasa. Anda dapat memutuskan biayanya. Cukup biaya sesuai dengan kesulitan penempaan." "Baiklah." Long Yuksue tersenyum dan berkata, "Aku akan menemukan sesuatu untuk kamu lakukan sebelum memulai pertempuran yang sebenarnya. Setidaknya Anda bisa mendapatkan uang saku. Apakah Anda bebas di sore hari? Saya punya pekerjaan untuk Anda sekarang. Melayani mesia dan senjata membutuhkan jasa prajurit sendiri. Kami akan mengenakan biaya kurang dari bengkel layanan militer. Dan saya jamin bisnis kami akan berkembang. Tapi seberapa bagus keterampilan menempa Anda?" Tang Wulin memukul dadanya sendiri. "Itu tidak akan menjadi masalah. Saya dapat menjamin kualitas dan kecepatannya. Saya tidak takut terlalu banyak pekerjaan." "Baiklah. Kalau begitu kamu harus bersiap sekarang. Setidaknya kita harus membiarkanmu mendapat cukup pahala sehingga kamu akan punya cukup untuk membeli makanan sendiri," kata Long Yuksue saat dia berjalan keluar dari ruangan. Tang Wulin berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, Anda harus menemukan lebih banyak bisnis karena saya makan banyak." Mereka berdua berbicara dengan gembira dan berpisah setelah mereka keluar dari asrama Long Yuksue. Tang Wulin akan melihat bengkel penempaannya dan membuat persiapan akhir ketika seseorang menghalangi jalannya. Dia memiliki lencana letnan kolonel di bahunya. Tatapan Jiang Wuyue terhadap Tang Wulin jelas sedikit bermusuhan. Dia telah memperhatikan bahwa Tang Wulin telah sering mengunjungi asrama Long Yuksue baru-baru ini. Meskipun adik perempuannya sudah mengetahui bahwa ini terutama karena pelatihan Tang Wulin di bawah Long Yuksue sebagai rekrut baru, Jiang Wuxue masih merasa tidak nyaman tentang hal itu. Ada banyak dinasti di tentara Dewa Darah. Yang disebut keluarga dinasti adalah mereka yang leluhurnya juga tentara di sini. Anak-anak mereka telah mengikuti jejak mereka selama beberapa generasi. Secara alami, mereka membentuk dinasti militer. Keluarga-keluarga ini memiliki status tinggi dalam tentara Dewa Darah. Misalnya, keluarga Panjang, yang berasal dari Long Yuksue.
Memiliki 100 anggota di pasukan. Jiang Wuyue dan keluarga Jiang Qiyue juga sama. Keluarga mereka memiliki hubungan dekat. Jiang Wuyue menyukai Long Yuxue sejak dia masih kecil. Tetapi dia memiliki julukan Slug. Mungkin karena dia selalu memiliki hidung berair ketika dia masih kecil. Long Yuxue sangat tidak menyukainya. Dan dia selalu bersikap dingin padanya. Sekarang mereka sudah dewasa dan pada usia di mana mereka seharusnya membentuk keluarga mereka sendiri. Hati Jiang Wuyue menjadi semakin berat. Namun, Long Yuxue sedingin es dan berduri seperti landak. Dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menjadi dekat dengannya. Tang Wulin hanya berada di sini untuk waktu yang singkat. Tetapi Jiang Wuyue sudah bisa melihat bahwa senyum yang tidak dapat dia lihat bahkan setahun sekali telah muncul untuk Tang Wulin beberapa kali. Bagaimana mungkin dia tidak iri pada hal ini? Tang Wulin. Jiang Wuyue memanggil dengan suara yang dalam. Selamat siang, perwira senior. Tang Wulin berdiri memperhatikan dan memberi hormat kepada Jiang Wuyue. Bab 942, Wan Against Wan. Tidak apa-apa. Cukup dengan kebaikannya. Saya tidak berbicara dengan Anda sebagai perwira senior sekarang. Tetapi lelaki ke lelaki. Kata Jiang Yue dengan suara rendah. Setiap inci Tang Wulin tahu persis mengapa Jiang Yue ada di sana. Dia tidak bisa menahan senyum. Jadi, apa urusanmu denganku? Jiang Wuyue langsung menuju pokok permasalahan. Saya sudah menyukai Yuxue selama bertahun-tahun sekarang. Saya ingin menantang Anda untuk pertempuran 1 lawan 1. Jika Anda menang, saya akan meninggalkannya sendirian. Jika Anda kalah, dia menggaruk kepalanya saat memikirkan hal ini. Tetapi dia tidak dapat menemukan kata-katanya. Tang Wulin berpikir bahwa dia akan mengatakan bahwa dia ingin dia meninggalkan Long Yuxue sendirian jika dia kalah. Jiang Wuyue bergumam pada dirinya sendiri. Yuxue bukan objek. Jadi saya tidak berpikir kita bisa memberikannya satu sama lain. Lupakan. Aku hanya tidak menyukaimu. Mari kita bertarung tanpa membicarakan hal lain. Aku ingin memukulmu. Sesederhana itu. Apakah Anda punya nyali? Kami akan melakukannya di ruang pertempuran. Tang Wulin hampir meledak tertawa. Orang ini jujur pada suatu kesalahan. Petugas senior. Pertama izinkan saya memberitahu Anda satu hal. Aku punya pacar. Petugas senior Long dan saya hanya berteman. Kami tidak memiliki jenis hubungan yang Anda pikirkan. Selanjutnya, perwira senior. Jika Anda benar-benar ingin memukul saya tidak akan menentangnya. Aku bahkan tidak akan memukulmu kembali. 100 poin manfaat untuk 1 pukulan. Bagaimana itu terdengar? Jiang Wuyue tertegun. Kamu punya pacar. Lalu, ekspresinya langsung berubah ganas. Nak, kamu tidak bisa berpikir tentang menginjak 2 kapal dengan 1 kaki. Tang Wulin tidak yakin apakah dia harus tertawa atau menangis. Sungguh melelahkan berbicara dengan orang yang jujur. Baiklah, perwira senior. Aku akan bertarung denganmu. Tapi karena kita seharusnya tidak menggunakan perwira senior Long sebagai taruhannya, kita tidak bisa hanya bertarung. Kami akan bertaruh dengan poin prestasi. Bagaimana dengan itu? Saya akan membiarkan Anda mengatur jumlahnya. Jiang Wuyue mengangkat alisnya dan berkata, poin pantas. Apakah Anda harus memulainya? Tang Wulin menjawab, hanya karena saya tidak punya sekarang. Itu tidak berarti bahwa saya tidak akan memilikinya di masa depan. Anda lihat, saya telah diberi pangkat Letnan 2 meskipun saya baru saja tiba. Itu membuktikan bahwa saya memiliki beberapa potensi. Jika saya kalah, saya akan mendapatkan beberapa poin jasa untuk membayar Anda kembali di masa depan. Jiang Wuyue memikirkannya. Baiklah. Aku akan membayar untuk ruang pertempuran. Lalu, saya akan bertaruh 1000 poin prestasi dengan Anda. Apakah kamu game? Tang Wulin berkata. 1000 kedengarannya terlalu kecil. Bukan begitu. Jika dia ingin dipromosikan dari Letnan 2 menjadi Letnan pertama, dia akan membutuhkan 10.000 poin prestasi. Bagaimana dia bisa mendapatkan 10.000 poin prestasi? Dengan makhluk abisal seperti kelelawar cakar 4. Membunuh satu pun akan memberinya 10 poin. Dia perlu membunuh ribuan dari mereka. Sedangkan makhluk abisal seperti Baan akan memberinya 2000 poin prestasi.
jika dia melakukannya dengan bertarung dalam pasukan banyak. Bloodgood Army memiliki sistem uniknya sendiri. Poin prestasi akan didistribusikan berdasarkan kontribusi masing-masing anggota selama pertempuran. Kamu pikir 1000 itu kecil? Anda baru saja bergabung dengan kami. Dan Anda mungkin bahkan tidak akan mendapatkannya dalam 2 atau 3 bulan. Anak muda, apakah Anda berencana untuk kehilangan bahkan pakaian dalam Anda? Kata Jiang Wuyue tajam. Ketika mereka makan bersama tempo hari, Tang Wulin melahap lebih dari 3000 poin prestasi. Hatinya masih sakit ketika dia memikirkannya. Tang Wulin berkata, baiklah kalau begitu. Dia tidak ingin menggertak orang yang jujur. Dia akan puas dengan yang kurang. Kekuatan jiwa Jiang Wuyue adalah tentang pangkat 6 cincin. Satu-satunya lawan 6 cincin yang benar-benar memberi Tang Wulin kesulitan adalah Long Yue. Jadi dia yakin akan menghadapi Jiang Wuyue. Ayo pergi. Jiang Wuyue jelas merupakan seorang go-getter. Dia berlari ke tempat tinggal tentara Dewa Darah, membawa Tang Wulin bersamanya. Tempat tinggal yang disebut adalah rumah yang sangat besar. Kamar-kamar di dalamnya semuanya saling terhubung. Ketika mereka tidak melakukan misi, disinilah tentara pasukan Dewa Darah dilatih, menghibur diri, dan santai. Ada berbagai fasilitas di dalamnya. Tentu saja, ada juga ruang pertempuran yang disimulasikan pertempuran sebenarnya. Karena masih pagi, tidak ada banyak orang di tempat tinggal. Hanya ada beberapa prajurit yang sedang berlatih atau bersantai. Biaya menyewa ruang pertempuran adalah 50 poin jasa per jam. Semua yang ada di sini harus dibayar dengan poin prestasi. Tujuannya adalah untuk memotivasi para prajurit untuk bertarung dengan berani. Jiang Wuyue menggesek gelang logamnya di pintu ruang pertempuran. Dan 50 poin pantas secara otomatis dikurangi. Tang Wulin juga memiliki gelang seperti itu. Itu disebut gelang Dewa Darah dan perangkat yang sangat nyaman. Itu bisa menyimpan informasi pribadi prajurit dan mencatat jumlah poin prestasi yang diperoleh langsung setelah membunuh makhluk abisal. Jadi itu adil. Di dalam Bloodgood Army, semua transaksi dilakukan melalui Bloodgood Bracelet ini. Gelang Dewa Darah bahkan bisa dihubungkan dengan kondisi tubuh seseorang. Jika seorang prajurit terluka atau sakit, gelang itu akan segera memberitahu markas sehingga perawatan atau bantuan akan dikirim. Ruang tempur itu cukup besar dengan diameter 100 meter. Di pegunungan tak berujung bersalju. Tidak mudah untuk membangun ruang tempur seperti itu. 50 poin prestasi selama 1 jam adalah harga yang wajar. Selain faktor-faktor lain, penghalang internal saja mengkonsumsi sejumlah besar energi. Jiang Wuyue melepas jaket luarnya. Dia berjalan ke panel dan mengaktifkan penghalang. Tang Wulin melepas jaketnya juga. Dan pandangannya menjadi lebih waspada. Terlepas dari apa yang dia pikirkan tentang lawannya, dia tidak akan pernah meremehkan mereka. Ini adalah kebiasaan yang telah ia bentuk selama bertahun-tahun. Itu juga merupakan spesialisasi siswa Shrek Academy. Aura Jiang Wuyue juga berubah secara instan. Dia memakai hatinya di lengan bajunya. Tetapi begitu dia memasuki mode pertempurannya, seluruh orangnya menyerupai singa yang siap menerkam mangsanya. Sikapnya terfokus. Dan dia menatap Tang Wulin dengan tatapan tetap. Apakah kamu siap? Jiang Wuyue berteriak pada Tang Wulin. Saya siap. Tang Wulin dalam posisi alami. Matanya menatap tajam ke lawannya. Ding ring ring. Pada saat itu, tiba-tiba ada suara dering seperti bel datang dari Jiang Wuyue. Wajahnya langsung berubah malu-malu. Dia mengangkat tangan untuk memberi isyarat jeda. Maaf. Aku harus mengambil ini. Qiyue. Apa masalahnya? Saya di ruang pertempuran. Berdebat dengan salah satu saudara saya, apa? Kamu datang. Itu bukan hal yang menyenangkan. Jangan datang baiklah. Baiklah. Leluhur kecil. Saya tidak mampu memprovokasi Anda. Tetapi Anda harus merahasiakan ini. Jiang Wuyue mengakhiri panggilan dengan ekspresi tak berdaya. Qiyue ingin datang dan melihat pertarungan kita bagaimanapun caranya. Saya tidak mampu untuk melewati gadis muda ini. Karena saya takut dia akan memberitahu saya ketika dia kembali. Maaf. Tapi tolong tunggu sebentar. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi menganggap ini lucu. Orang ini tampaknya takut pada adik perempuannya. Tidak lama sebelum Jiang Qiyue berlari masuk,
Matanya melotot ketika dia memasuki ruang tempur dan melihat bahwa lawan Jiang Yue adalah Tang Wulin. Aku berkata, saudaraku, apa yang kamu lakukan? Dia hanya rekrutan baru dan Anda menantangnya. Oh, aku mengerti. Anda cemburu, bukan? Apakah Anda memiliki kemanusiaan di dalam diri Anda? Bagaimana jika Anda melakukan kerusakan permanen pada pemuda tampan ini? Ketika Jiang Yue mengucapkan kata-kata itu, dia jujur dan belak-belakan. Tetapi ketika kata-kata itu keluar dari mulut saudara perempuannya, wajahnya memerah. Yue, bicara lebih lembut. Jangan khawatir. Saya tahu batasan saya sendiri. Selain itu, dia setuju untuk ini. Kamu bisa bertanya padanya apakah kamu tidak percaya padaku. Kamu setuju untuk bertarung dengan saudaraku. Meskipun saya pernah mendengar Yuxue menyebutkan bahwa Anda cukup terampil. Saudara lelaki saya, Letnan Kolonel ini, telah mendapatkan statusnya melalui upayanya sendiri. Kamu tidak bisa melakukannya berapa usia kamu. Apa basis kultivasi Anda? Saudaraku dianggap sebagai penerus divisi darah oleh Paman Su. Mulut kecil Jiang Qiue seperti senapan mesin. Dia menembakkan kata-kata dengan cepat. Tang Wulin berkata, saya mengajukan diri untuk ini. Saya hanya bisa meningkatkan pertempuran sebenarnya dengan pelatihan. Jiang Qiue berkata dengan tajam. Saya pikir Anda hanya ingin dipukuli. Oh well, jika Anda bersedia, maka jadilah itu. Saya akan menjadi hakim, katanya sambil berjalan menuju pinggiran. Ketika dia melenggang melewati Tang Wulin, dia berbisik pelan kepadanya. Jiwa bela diri kakakku adalah naga tuan. Anda harus hati-hati. Itu adalah jiwa bela diri yang sangat kuat, yang terbesar dari sistem kekuatan. Karena Anda telah membantu saya menghemat uang tempo hari. Anggap ini sebagai pembayaran saya. Kami tidak saling berhutang apapun setelah ini. Setelah selesai, dia keluar dari ruang pertempuran. Jiwa bela diri Tuan Naga. Bab 943, Tuan Naga Jiang Yue. Tang Wulin benar-benar terkejut bukan karena jiwa bela diri tipe naga lawan ditekan olehnya. Sebaliknya, jiwa bela diri Tuan Naga tidak mungkin ada dalam keadaan biasa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghargai Jiang Yue setelah mendengarkan Jiang Qiue. Agak menarik bahwa jiwa bela dirinya dapat bermutasi ke tingkat seperti itu. Tang Wulin memiliki jiwa roh naga overlord. Jadi dia sangat sadar betapa kuatnya naga overlord secara alami. Dia tidak yakin dia bisa mengalahkan Tuan Jiwa Overlord Dragon dengan basis budidaya Soul Kaisar 6 cincin jika bukan karena garis keturunannya. Baik, apakah Anda siap? Suara Jiang Qiue terdengar melalui pengeras suara. Mulai. Kaki kiri Jiang Yue menginjak tanah dan mengeluarkan raungan keras yang memekakkan telinga menyusul pengumuman Jiang Qiue. Dia membajak ke arah Tang Wulin seperti bulldozer. Tubuh Jiang Yue mulai membengkak dengan kecepatan penuh ketika dia berlari maju. Dia hanya mengambil beberapa langkah ke depan ketika tingginya sudah melebihi 7 meter. Dia seperti binatang humanoid. Kulit di bagian atas tubuhnya berubah menjadi hitam metalik ketika potongan-potongan sisik tebal dan berat menutupi seluruh tubuhnya dengan biji logam. Matanya memerah sementara auranya yang sombong menyapu udara di sekitar tubuhnya. Cincin jiwa muncul dari bawah kakinya. 4 ungu dan 2 hitam. Sesuai statusnya sebagai kaisar jiwa 6 cincin. Selain itu, cincin jiwanya saling melengkapi satu sama lain dengan cara yang agak kuat. Jika jiwa binatang adalah kesempurnaan, maka ia sudah dekat dengan kesempurnaan. Bahkan jiwa bela diri Titan Giant Ape Yuanen tidak dapat selalu menang atas dirinya dalam uji coba kekuatan murni. Dia adalah seorang letnan kolonel dan komandan batalion tentara Dewa Darah. Anehnya, dia memiliki kekuatan yang mengesankan. Itu membuat Tang Wulin lebih menghargai tentara Dewa Darah. Jiang Yue tidak menggunakan kemampuan cincin jiwanya. Tapi dia tiba-tiba mengambil langkah besar ke depan dan naik ke udara sebelum dia menerkam Tang Wulin. Mata Tang Wulin juga bersinar pada saat ini. Karena dia bertarung melawan lawan yang memiliki kekuatan murni. Dia bisa menang dengan menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan lawannya. 4 cincin jiwa emas muncul dari bawah kakinya dengan kecepatan penuh sementara sisik emas menutupi seluruh tubuhnya secara bersamaan. Aura Tang Wulin melonjak seketika saat fluktuasi Golden Dragon King Bloodline mekar keluar tanpa reservasi sedikit pun.
Jiang Wuyue yang menerkam maju merasakan aura Tang Wulin. Aura sombong awalnya menghilang dengan tiba-tiba. Sosoknya yang tingginya 7 meter segera menyusut menjadi 6 meter. Mata merah darahnya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Pada saat ini, Tang Wulin sudah menguasai Jiang Wuyue. Cakar naga emas kanannya mengepalkan tangan dan bertabrakan dengan tinju Jiang Wuyue. Ledakan. Tabrakan keras mengguncang seluruh ruang pertempuran. Tang Wulin terguncang sampai jatuh dari langit sementara Jiang Wuyue diledakkan sejauh beberapa meter sebelum ia jatuh ke tanah. Oh! Suara Jiang Qiue terdengar bergema melalui pengeras suara. Dia menjerit keras. Jiang Wuyue kalah selama uji coba jabat tangan kekuatan tempo hari. Namun, Jiang Qiue berasumsi bahwa kehilangan saudaranya hanya karena dia tidak melepaskan jiwa bela diri tuan naganya. Setelah dilepaskan, kekuatannya benar-benar tiada banding di dunia. Namun, pemandangan di hadapannya saat ini menceritakan kisah yang berbeda. Sedikit yang dia tahu bahwa Tang Wulin merasa sama terkejutnya saat ini. The Overlord Dragon adalah keturunan Raja Naga Emas. Meskipun itu bukan naga sejati, itu diwariskan dengan garis emas Raja Naga Emas. Itu dipengaruhi oleh garis keturunan Tang Wulin seperti bagaimana roh-roh naga Overlord telah berjanji kesetiaannya pada garis keturunan Raja Naga Emas Tang Wulin di awal. Oleh karena itu, Tang Wulin berpikir bahwa Jiang Wuyue akan dikalahkan dengan mudah dalam pertarungan tangan kosong. Dia bisa tahu dari situasi bahwa garis keturunannya memengaruhi Jiang Wuyue. Tang Wulin menyadari bahwa kekuatan yang terpancar dari tangan Jiang Wuyue selama tabrakan barusan adalah setidaknya 100.000 kilogram. Bukan berarti penindasan garis keturunan Tang Wulin tidak efektif. Tetapi keinginan Jiang Wuyue untuk bertarung tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jiang Wuyue menggunakan kemauannya yang besar untuk berjuang untuk menetralisir sebagian dari efek penekanan garis keturunan Tang Wulin. Jiang Wuyue bangkit dari tanah tampaknya tidak terluka. The Overlord Dragon memiliki reputasi untuk ketahanan dan pertahanan tubuhnya yang kuat. Namun, kekuatan menakutkan Tang Wulin yang tak tertahankan telah berhasil mengejutkan Jiang Wuyue. Jiang Wuyue tidak pernah menemui rekan-rekannya yang kekuatannya melebihi kekuatannya. Dia masih bisa menghibur diri setelah kalah dari Tang Wulin di persidangan jabat tangan karena tak satu pun dari mereka menggunakan jiwa bela diri mereka pada saat itu. Dalam hal ini, ia sudah mencurahkan seluruh upayanya. Namun ia masih jauh dari menjadi pasangan Tang Wulin yang layak. Dia bahkan lebih terkejut menemukan bahwa jiwa bela diri dan garis keturunan yang selalu dia banggakan tertekan oleh anggota baru. Dia bahkan bisa merasakan garis keturunannya terpana ketika Tang Wulin melepaskan aura Raja Naga Emasnya sebelumnya yang dia rasakan ingin menyerah pada Tang Wulin. Dia telah mengerahkan semua kekuatannya untuk meningkatkan keinginannya untuk bertarung. Baru kemudian ia berhasil melawan dengan susah payah. Apa jiwa bela dirinya ketika cincin jiwanya berwarna emas? Tang Wulin memperhatikan bahwa Jiang Wuyue telah berdiri. Jadi dia berlari ke arah Jiang Wuyue dalam sekejap. Sangat jarang baginya untuk bertemu lawan yang layak. Terutama orang yang mampu melawan kekuatannya dengan usaha keras. Di bawah kendalinya, pusaran esensi darah di tubuh Tang Wulin berputar dengan kecepatan tinggi dan mengalir ke tungkai bawahnya. Kekuatan memancar ke kaki kirinya secara instan. Seluruh ruang pertempuran bergema dengan raungan memekakkan telinga tepat saat kakinya menginjak tanah. Perisai pelindung di luar ruang pertempuran bergetar hebat dan berdesir dengan lapisan cahaya. Jelas, perisai pelindung diuji hingga batasnya. Sementara itu, tubuh Tang Wulin naik ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya di bawah pengaruh kekuatannya yang menakutkan. Sejak pertarungannya dengan Mo Mei tempo hari, Tang Wulin menjadi bijaksana sehubungan dengan kecepatannya. Suatu ketika Mu Ye mengajarinya tentang teknik tubuh sekte, ia mengatakan kepadanya bahwa seorang murid tubuh sekte perlu belajar bagaimana mengendalikan tubuhnya. Tipe dan sistem master jiwa tidak lagi penting dalam pertempuran ketika seseorang dapat melakukan kontrol penuh atas tubuhnya karena teknik sekte tubuh dapat memandu kekuatan jiwa seseorang untuk bergabung dengan kekuatan tubuh yang kemudian dapat digunakan dalam semua situasi. Di bawah pengawasan Mu Ye, Tang Wulin mengolah tidak hanya sebagian dari tubuhnya tetapi seluruh tubuhnya. Sensasi itu jelas terutama setelah ia memiliki pusaran esensi darah. Sementara itu,
Dia berusaha melihat seberapa cepat dia bisa jika dia mencurahkan seluruh upayanya ke dalamnya. Pusaran esensi darahnya tenggelam ketika semua kekuatan esensi darahnya mengalir ke kaki kirinya sekarang. Pada saat yang sama, ketika dia melangkah maju dengan kaki kirinya, dia merasa sedikit sakit dan sedikit tekanan di kaki kirinya. Jelas bahwa kaki kirinya menahan kekuatan esensi darah yang terlalu kuat. Jiang Qiue mendengar gema raungan memekakkan telinga di luar ruang pertempuran. Dia menyaksikan dengan bingung ketika seberkas petir keemasan menghantam bagian dalam ruang pertempuran. Pada saat berikutnya, Jiang Wuyue yang baru saja berdiri dan melepaskan keterampilan jiwanya yang ketiga diledakkan oleh petir emas yang mirip dengan bom meledak yang mengenai sasarannya. Dia menabrak dinding di sisi lain ruang pertempuran dan menempel kuat di dinding. Tang Wulin muncul di tempat di mana Jiang Wuyue berdiri sebelumnya saat ia menundukkan kepalanya untuk melihat tinjunya. Dia menemukan dengan takjub bahwa kekuatannya meningkat ketika dia naik ke kecepatan tertinggi. Kecepatannya berbanding lurus dengan kekuatannya. Kecepatan tinggi meningkatkan kekuatan momentum dan ditambah dengan kekuatannya memberikan kekuatan yang tangguh yang bahkan akan lebih kuat jika dia melengkapi serangan dengan Golden Dragon Swords to the Heaven bukannya kepalan tangannya. Tubuh Jiang Wuyue meluncur perlahan. Darah mengalir keluar dari mulut dan hidungnya saat ini sementara pikirannya tetap kosong. Dia merasa seolah-olah dia telah ditabrak oleh kereta ekspres jiwa dari depan dan seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping. Dia sudah menggunakan skill jiwa ketiganya yang dikenal sebagai Overlord Dragon Body sehingga pertahanan dan kekuatannya sama-sama meningkat. Saat ini, aura garis keturunan lawan sedang menyerang garis keturunannya dengan intens sementara perasaan tunduk di tubuhnya tumbuh lebih jelas. Itu bahkan berusaha untuk menghancurkan keinginannya untuk bertarung. Dia tidak pernah merasa kalah seperti sekarang. Kehilangannya terkait dengan fakta bahwa ia meremehkan lawannya. Selanjutnya, lawannya masih sangat muda. Kenapa dia begitu lancang terhadap lawannya yang merupakan bagian dari generasi muda yang luar biasa dari tentara Dewa Darah? Bagaimana kekuatan Tang Wulin begitu mengerikan? Sementara itu, Jiang Qiue melihat cincin jiwa emas keempat di tubuh Tang Wulin tiba-tiba bersinar. Oh tidak! Jiang Qiue berteriak dalam hatinya saat dia buru-buru berteriak ke pengeras suara. Berhenti! Jangan berkelahi lagi! Bab 944 Kejutan Jiang Wuyue. Jiang Wuyue telah dipukuli dengan sedih oleh Tang Wulin selama 2 serangan. Tang Wulin bahkan belum menggunakan kekuatan cincin jiwa emasnya. Saat ini, dia akan menggunakan cincin jiwanya yang terkuat. Bagaimana mungkin Jiang Wuyue menahannya? Namun, Jiang Qiue menyaksikan bibir Tang Wulin tersenyum. Sebuah lingkaran emas bergerak keluar dari bawah kakinya dan menyebar dengan cepat. Selangkah demi selangkah, Tang Wulin berjalan ke arah Jiang Wuyue. Segera, lingkaran emas dengan lurik kompleks muncul di bawah kaki Jiang Wuyue dan menjebaknya. Tepat pada saat itu, raungan naga yang sangat keras dan nyaring pecah dari mulut Jiang Wuyue. Tulang belakang di tubuh agungnya langsung tegak. Sisik hitamnya yang tebal dan tebal tiba-tiba berubah keemasan sementara penyerahan dan ketakutan yang dia rasakan sebelumnya lenyap selama sepersekian detik. Pikirannya sekarang dipenuhi dengan kegembiraan yang ekstrim. Jiang Wuyue merasa seolah-olah darah di tubuhnya mendidih. Kekuatan jiwanya meningkat secara eksponensial. Dia belum pernah merasakan kekuatan ini sebelumnya. Dia bahkan merasa bahwa dia bisa menurunkan langit jika memiliki pegangan atau menarik tanah jika ada lingkaran. Raungan, 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 serangkaian raungan mengamuk keluar dari mulutnya. Warna emas gelap di tubuhnya tumbuh lebih cerah sampai seluruh orangnya diselubungi oleh lapisan gloss keemasan gelap. Bahkan 6 cincin jiwanya berkabut dengan lapisan cahaya keemasan samar. Dia melirik sisik di tubuhnya. Timbangan Overlord Dragon awalnya tidak merata. Tetapi timbangannya mengalami perubahan sampai mereka menjadi terdefinisi dengan baik. Sisik-sisik itu berbentuk berlian sementara kilap keemasan gelap memiliki tekstur sekarang. Jiang Wuyue merasa nyaman ketika dia merasakan lonjakan kuat dari tubuhnya. Dia merasa cukup percaya diri untuk merobek baan jika ada yang muncul di hadapannya sekarang. Tang Wulin menemukan bahwa keempat keterampilan jiwanya Golden Dragon King telah berkembang setelah ia menembus lapisan ke-9 segel Raja Naga Emas. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Evolusi yang paling jelas adalah keterampilan jiwa keempatnya.
Golden Dragon Rage Domain. Peningkatan domain lebih dari 2 kali lipat dengan efeknya menjadi lebih kuat. Jiang Wuyue dapat dengan jelas merasakan perubahan karena Overlord Dragon Bloodline-nya yang dekat dengan Raja Naga Emas. Akibatnya, kekuatannya meningkat lebih dari 50%. Dia berubah dari penindasan menjadi terangkat. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba membuat dirinya kewalahan. Lingkaran emas ditarik dan menghilang. Tang Wulin berbicara kepada Jiang Wuyue. "Tuan, itu saja untuk hari ini." Kekuatan yang telah meningkat secara eksponensial di tubuh Tang Wulin segera menghilang tanpa peningkatan halo emas. Sisiknya kembali normal sementara auranya berkurang segera setelahnya. Rasa sakit yang dideritanya akibat tabrakan sebelumnya telah menghilang karena penampilan lingkaran cahaya itu. Kemampuan macam apa itu? Mengapa itu membuat saya merasa telah menjadi jauh lebih kuat? Jiang Wuyue memandang Tang Wulin dengan tatapan yang menyala-nyala. Dia benar-benar lupa bahwa pemuda di hadapannya adalah saingan cintanya. Sebagai anggota pasukan Dewa Darah, ia sangat menghormati kekuatan Tang Wulin sehingga ia terpesona oleh kemampuannya. Tang Wulin tersenyum dan berbicara. "Saya pikir itu mungkin karena garis keturunan kami berasal dari sumber yang sama." Dia tidak bisa memanggil jiwa roh Tuan Naganya sekarang karena tidak ada cara itu bisa masuk ke ruang yang tersedia. Sumber garis keturunan yang sama. "Apa jiwa bela diri Anda?" Jiang Wuyue bertanya dengan bingung. Tang Wulin menjawab, "Itu hanya garis keturunan saya dan tidak terkait dengan jiwa bela diri saya." Jiang Wuyue tampak bingung. "Itu tidak benar. Saya dapat mengatakan dari aura Anda bahwa Anda lebih dari sekadar 4 cincin. Namun, mengapa hanya ada 4 cincin pada Anda? Dan mereka semua emas?" Tang Wulin berbicara dengan senyum pahit. "Ini rumit untuk dijelaskan. Itu bukan cincin jiwa tetapi itu adalah kemampuan dari garis keturunan saya. Jiwa bela diri saya adalah sesuatu yang lain." Tampak jelas bahwa dia tidak akan menjelaskan lebih jauh. Jiang Wuyue berbicara. "Berapa lama kemampuan terakhirmu bisa bertahan?" Tang Wulin menjawab. "Ini bukan masalah yang berlangsung selama setengah jam." Mata Jiang Wuyue cerah. Setengah jam. Dia mengingat perasaan yang dia alami sebelumnya tentang bagaimana kekuatannya meningkat ke tingkat di luar imajinasinya. Selain itu, dia memikirkan tentang kemampuan tempur jarak dekat Tang Wulin yang telah terbuka di depan matanya. Itu membuatnya memandang Tang Wulin secara berbeda. Tang Wulin merasa sedikit gelisah saat dia merasakan tatapan Jiang Wuyue yang terbakar. "Tuan, lihat. Mengenai hal 1000 poin itu. Iya nih. Saya memberikannya kepada Anda sekaligus." Jiang Wuyue melingkarkan lengannya di bahu Tang Wulin. Dia kemudian mengangkat gelangnya dan mengoperasinya sejenak untuk mentransfer 1000 poin jasa ke Tang Wulin. "Saudaraku, semua yang terjadi sebelum ini adalah dalam semangat mengangkat jiwa bela diri kita. Kan? Anda mengatakan bahwa Anda sudah memiliki pacar, bukan?" Jiang Wuyue berbicara dengan penuh kasih sayang. Tang Wulin tidak tahan untuk memberitahunya bahwa mereka sebenarnya tidak sedekat itu. Jadi, dia hanya mengangguk dan menjawab, "Itu benar. Saya punya pacar dan kami akrab dalam hubungan kami. Maka itu semua adalah kesalahpahaman. Saudaraku, saya tidak berpikir bahwa dinas rahasia cocok untuk Anda. Mengapa kamu tidak datang ke bagian saya? Tidak sulit untuk mengumpulkan jasa militer dengan kemampuan Anda. Saya akan mendorong saudara-saudara kita dari Batalion Darah Besi Pertama untuk mendukung Anda. Saya yakinkan Anda bahwa kami akan membantu membuat Anda dipromosikan sebagai kapten paling lama dalam setahun. Sehingga Anda dapat menjadi wakil komandan batalion. Apa yang kamu pikirkan? Selain itu, jika Anda bersedia datang ke pihak kami, saya akan segera mengatur agar Anda menjadi kapten untuk tautan utama kami. Meskipun pangkat militer Anda mungkin rendah, batalion kami memperhitungkan kemampuan seseorang. Siapa yang berani menentangmu saat kau bahkan mampu mengalahkanku? Menjadi wakil komandan batalion dalam setahun. Itu hanya peringkat di bawah mayor, kan?" Ketertarikan Tang Wulin segera muncul. Sementara itu, pintu ke ruang pertempuran terbuka dan berjalan 2 orang dari luar. "Sangat baik, Jiang Wuyue. Beraninya kamu merebut orangku." Orang yang berjalan di depan bukanlah Jiang Qiyue melainkan Long Yuxue yang datang bergegas setelah mendengar berita itu.
Jiang Qiuyue memutar nomor Long Yuxue ketika dia menemukan Tang Wulin dan Jiang Wuyue akan bertarung. Dia menghargai tindakan baik Tang Wulin karena tidak makan pesta penuh menggunakan jasa militernya tempo hari. Namun, ketika Long Yuxue bertemu dengan mereka, dia melihat bahwa mereka cukup bersahabat satu sama lain dengan Jiang Wuyue berusaha untuk menarik Tang Wulin dengan tawarannya. Jiang Wuyue segera kehilangan ketenangannya begitu dia melihat kehadiran Long Yuxue. Dia buru-buru tersenyum meminta maaf dan berkata, "Yuxue, maksudku bukan itu. Lihatlah kemampuan tempur jarak dekat mengesankan Bro Tertang. Benar-benar pemborosan bakat jika dia tidak datang untuk bergabung dengan kita." Long Yuxue mengejek dingin. "Aku akan melaporkan ke senior Su nanti tentang bagaimana kamu membuat janji tentang pemberian posisi secara pribadi. Anda dapat mendaratkan diri Anda dalam masalah serius. Selain itu, Wulin baru saja bergabung dengan tentara dan dia masih belum akrab dengan semuanya di sini. Layanan rahasia kami juga membutuhkan bakat seperti dia. Jadi, dia tidak akan pergi ke unit tempur dalam waktu dekat. Dinas rahasia kami memiliki tujuan yang lebih besar untuknya. Anda harus terlebih dahulu melewati saya sebelum Anda mencoba merekrut orang-orang saya." Jiang Wuyue mungkin akan menyingsingkan lengan bajunya dalam persiapan untuk berkelahi seandainya orang lain. Dalam hal ini, dia tidak bisa melakukan apa-apa ketika dia dihadapkan oleh Long Yuxue. Dia mengangkat tangannya tanpa daya. "Yakin, saya menyerah. Saya tidak akan mengambil staf Anda lagi." Long Yuxue menarik Tang Wulin menjauh dari lengan Jiang Wuyue. "Ayo pergi." Tang Wulin ditarik keluar dari unit tempur segera. Jiang Qiuyue memandang Tang Wulin berbeda bahkan sekarang. Dia menatap sosok mereka yang akan pergi. Dia berbalik tetapi tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepada kakaknya. "Saudaraku, apakah kekuatan Tang Wulin begitu mengerikan? Kenapa sepertinya kamu bahkan tidak bisa menolaknya?" Jiang Wuyue berbicara dengan ekspresi tertekan. "Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Aura di tubuhnya sepertinya memiliki kemampuan bawaan untuk menekanku. Kami sebenarnya tidak bertarung. Saya pikir saya bisa melawannya jika saya mencurahkan semua upaya saya bersama dengan kekuatan baju tempur saya. Tetapi sepertinya dia tidak memasukkan semua yang dia juga. Saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang atas dia. Apakah Anda tahu berapa usianya?" Jiang Qiuyue menjawab, "Saya pikir dia berumur 21 tahun. Saya pernah mendengar Sister Yuxue menyebutkannya sebelumnya." Bab 945, Luni. Ekspresi Jiang Wuyue segera berubah bingung. Bahkan di Bloodgood Army, di mana tidak ada kekurangan bakat yang luar biasa, dia dianggap sebagai salah satu generasi paling cerdas dari generasi muda. Tetapi dia sudah berusia 28 tahun. Perbedaan usia mereka 7 tahun tidak akan memastikan bahwa dia bisa mengalahkan lawan. Perbedaannya benar-benar terlalu besar. Pertumbuhan dan perkembangan seorang guru jiwa adalah yang tercepat sebelum usia 30. Kecepatan kultivasi seseorang akan menukik setelah tubuh seseorang menjadi tua dan tidak memiliki peningkatan genetik. Dengan demikian, hampir semua pembangkit tenaga listrik peringkat Douluo membangun fondasi kokoh mereka sebelum berusia 30 tahun. Yang terbesar telah berhasil mencapai basis budidaya 8 cincin atau bahkan berhasil menjadi judul Douluo sebelum 30. Jiang Wuyue sangat yakin bahwa dia bisa berkultivasi ke pangkat judul Douluo di masa depan. Tetapi dia akan setidaknya 40 sebelum itu bisa terjadi. Di sisi lain, rahasia batin Tang Wulin memberi kesan bahwa dia benar-benar mampu mencapai gelar Douluo sebelum dia mencapai 30. Bocah itu tentu saja bisa meroket ke posisi teratas di ketentaraan jika dia bisa mengembangkan dirinya dengan baik. "Apa yang terjadi?" tanya Long Yuxue dengan marah ketika dia menarik Tang Wulin keluar dari ruang pertempuran. Tang Wulin berbicara, "Anda baru saja pergi ketika saya dibawa ke sini oleh petugas senior Jiang. Tidak banyak yang terjadi. Kami hanya bertanding sebentar." Long Yuxue memandang Tang Wulin dengan sikap skeptis. "Sangat, Tang Wulin mengangguk. Dia menemukan dirinya agak menyukai karakter Jiang Wuyue. Terutama setelah ia mengetahui jiwa bela diri Jiang Wuyue's Dragon Overlord. Akibatnya, dia membantu Jiang Wuyue menyimpan beberapa rahasia. Long Yuxue mendengus dingin. Orang itu selalu bertindak tidak bijaksana. Jangan terlalu memperhatikan dia di masa depan.
Apakah kamu terluka? Tidak masalah. Saya baik-baik saja. Perwira senior Jiang bersikap santai padaku. Tang Wulin berbicara dengan senyum tipis di wajahnya. Long Yuksue belum melihat pertempuran. Dia mendengus sebelum berbicara. Orang itu hanya pandai menggunakan kekuatan kasar. Tapi kamu sama saja. Anda berdua termasuk dalam sistem yang sama. Tidak heran dia sangat menghargaimu. Tapi ingat, Anda bagian dari Secret Service kami. Oke, ya Pak. Long Yuksue berbicara. Saya baru saja menemukan Anda seorang pelanggan ketika saya dipanggil oleh Kiyue. Pergi ke ruang penempaan sekarang. Pelanggan sudah ada di sana. Hebat. Tang Wulin masih sangat antusias tentang mendapatkan poin prestasi sekarang karena tujuannya adalah untuk dipromosikan sesegera mungkin. Ruang tempat terletak di sisi yang sama dengan ruang tamu. Itu berbeda dari ruang pertempuran karena terletak di daerah yang agak terpencil di sisi lain. Insulasi kedap suara di sini terbatas sehingga tempat seperti itu dipilih untuk mengurangi polusi suara. Long Yuksue berkata kepada Tang Wulin saat dia berjalan. Aku sudah menginvestasikan semua yang aku miliki untukmu. Jangan setuju terlalu cepat jika Anda tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan. Jangan merusak reputasi Anda dengan merusak barang tersebut. Maka tidak akan ada yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda lagi. Tentu. Tang Wulin tidak menjelaskan terlalu banyak karena dia percaya bahwa fakta akan berbicara sendiri. Seperti yang diharapkan. Seseorang sudah menunggu di pintu ketika dia tiba di ruang tempah. Itu adalah seorang perwira wanita yang tampaknya berusia 30 tahun dengan pangkat letnan kolonel yang tersemat di bahunya. Dia lembut dan tampak ramah. Meskipun tidak terlalu cantik. Sister Luni. Long Yuksue memanggilnya dengan penuh kasih ketika dia mengambil 2 langkah ke depan dengan cepat dan melingkarkan tangannya di lengan petugas wanita itu. Luni tersenyum saat pandangannya jatuh pada Tang Wulin. Pandai besi yang kamu sebutkan adalah anak lelaki tampan ini. Long Yuksue mengangguk. Iya nih. Dia baru saja menerima pangkat militernya. Dia sedang menjalani pelatihan khusus rekrutmen baru dengan saya saat ini. Dia pandai besi yang agak mengesankan. Kejutan melintas melewati mata Luni. Mungkinkah rekrut baru segera diurutkan sebagai Letnan 2? Dia belum pernah mendengar bahwa ini mungkin terjadi sebelumnya. Meskipun Tang Wulin tampak muda, dia tidak meragukan kemampuan penempaannya. Dan dia berbicara dengan sangat sopan. Tolong. Tang Wulin buru-buru mengembalikan salut dan membuka pintu ke ruang penempaan. Silakan masuk, Tuan. Ruang penempaan memiliki pengaturan sederhana dengan meja penempaan di tengah ruangan. Sementara segala macam logam langka ditempatkan di rak logam di 2 sisi. Sebagian besar logam itu dibawa oleh Tang Wulin sendiri sementara ada juga sebagian yang diberikan oleh Long Yuksue. Luni melirik logam langka di rak. Dia tersenyum dan berkata, bahan-bahanmu sangat lengkap di sini. Aku bertanya-tanya apa standar penempaanmu. Tang Wulin berbicara. Saya bisa menempa sesuai permintaan Anda. Jenis logam apa yang Anda cari? Atau mungkin beritahu saya item yang ingin Anda tempa. Saya harus bisa melakukannya. Dia tidak merinci peringkat penempaannya segera karena pertama, dia mungkin tidak percaya padanya. Dan alasan lainnya adalah dia takut bahwa pelanggan akan terkejut. Lebih baik baginya untuk tidak mempublikasikan terlalu banyak karena ia masih baru. Di sisi lain, kemampuan menempa seseorang bisa dibuktikan bukan dengan kata-kata tetapi fakta. Umpan balik yang baik dari pelanggan perlu dikumpulkan dari mulut ke mulut. Jadi lebih baik baginya untuk melakukan sesuatu daripada membicarakannya. Kamu terdengar sangat percaya diri. Permintaan saya tidak sesulit itu. Ada kilatan cahaya dari tangan Luni ketika dia mengacungkan tabung logam saat dia berbicara. Panjang tabung itu sekitar 1 meter dengan diameter sekitar 10 cm. Itu muncul seperti laras senjata. Luni berbicara. Senapan cepat saya ini dikenakan pajak terlalu banyak. Jadi sekarang sudah agak tidak berbentuk. Tolong bantu saya untuk memperbaikinya. Jika memungkinkan. Tolong bantu saya menambahkan logam yang cocok untuk membuatnya lebih kuat. Kecepatan tembak saya cukup cepat. Dan perlu bertahan untuk jangka waktu yang cukup lama. Jadi laras senapan yang baik sangat penting bagi saya. Tang Wulin memperhatikan saat menerima tabung logam. Dia mempelajari bagian luar dan kemudian bagian dalam.
Laras senjata api cepat tampaknya cukup normal di permukaan jika sedikit miring. Tetapi orang akan menemukan bahwa interior tabung ditutupi dengan benjolan dan lubang. Itu jelas hasil dari suhu tinggi selama periode waktu yang lama. Laras senapan tidak bisa digunakan lagi. Tuan, berapa banyak poin jasa yang ingin Anda habiskan untuk laras senapan ini? Tanya Tang Wulin. Luni tertangkap basah. Dia tidak bisa menahan senyum dan berbicara. Saya pikir Anda harus menetapkan harga sebagai pandai besi. Tang Wulin menjawab, itu benar. Namun, saya memiliki beberapa metode berbeda untuk memperbaiki laras senapan ini. Dan poin manfaat yang diperlukan bervariasi sesuai. Sederhananya, ia datang ke 3 metode. Yang pertama adalah memperbaiki laras senapan secara langsung. Dan saya hanya akan menagih 100 poin jasa untuk itu. Yang kedua adalah seperti yang telah Anda sebutkan. Saya dapat menambahkan beberapa logam lain untuk membuatnya lebih kuat. Saya dapat mengatakan bahwa kualitas bahan laras senapan Anda masih dapat diterima. Saya pikir itu terbuat dari iri ungu dengan titik lebur yang tinggi. Ini melebur ke dalam kondisi ini. Terlepas dari kualitasnya. Jadi senjatamu sendiri pasti sangat kuat. Jadi, saya khawatir masih ada kemungkinan itu akan rusak bahkan jika saya menggabungkannya dengan logam lain. Karenanya, Luni tertarik pada proposal Tang Wulin. Jadi, berapa banyak yang Anda bayarkan untuk 2 metode terakhir? Apakah Anda yakin dapat mengakhiri masalah overheating laras senapan saya? Saya khawatir ini agak sulit. Jika Anda harus tahu, saya menggunakan senjata ultra cepat. Tang Wulin menggaruk kepalanya dan berbicara. Saya tidak mengerti senjata jiwa dengan baik. Tapi saya pikir itu bukan masalah besar. Saya akan mengambil 1000 poin prestasi untuk metode kedua dan setidaknya 5000 poin prestasi untuk metode ketiga. Luni langsung kaget setelah mendengar kutipan Tang Wulin. 1000 poin prestasi sudah cukup untuk melakukan banyak hal sementara 5000 poin prestasi sudah cukup untuk membuat Tang Wulin dipromosikan dari Letnan 2 menjadi Letnan pertama. Di matanya, ini tidak sedikit. Wulin, berhenti bercanda. Long Yuksue ingin sekali mendengarkan pembicaraan mereka. Dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Luni. Dan Luni juga sangat populer di ketentaraan. Pertama-tama dia mengundang Luni. Sehingga dia bisa membantu Tang Wulin mempromosikan kamar penempaannya. Sekarang harga yang dikutip Tang Wulin begitu tinggi sehingga dia merasa sangat malu. Tang Wulin berseri-seri dengan gembira. Senyumnya mengejutkan Long Yuksue dan Luni sampai-sampai hati mereka berteriak sangat tampan bersamaan. Senyum bersihnya yang gemerlapan terasa hangat seperti sinar matahari di hari hujan. Tuan, Anda pelanggan pertama saya. Jadi saya akan membantu Anda menempa menggunakan metode pertama secara gratis. Anda akan melihat keahlian saya setelah saya memperkuat laras senapan Anda lebih dari 10% tanpa menambahkan logam apapun terlebih dahulu. Jika Anda masih membutuhkan bantuan saya menggunakan 2 metode berikutnya di masa depan, maka kita akan membahasnya lebih lanjut. Oke. Luni melihat senyum Tang Wulin. Baik. Maka saya akan mencoba yang gratis dulu. Dia memiliki temperamen yang sangat mantap. Jadi dia tidak akan pernah bertindak gegabah. Dia tidak akan menghabiskan poin jasa begitu mudah hanya karena Tang Wulin tampan. Pada saat yang sama, dia ingin melihat seberapa jauh pemuda yang sangat percaya diri ini dapat pergi dengan kemampuannya yang menempah. Tang Wulin berjalan ke meja penempaan dengan laras pistol di tangannya. Dia memeriksa laras dengan kursor sebelum menekan tombol dan melemparkannya ke tungku di dalam meja tempah. Dia meregangkan lengannya sedikit karena sudah beberapa waktu sejak penempaan terakhirnya. Dia merasakan dadanya memanas karena dia sudah berada di level Saint Craftsman. Penempaan adalah kemampuan yang menyatu ke dalam tulangnya dan juga profesinya yang berharga. Bersambung.